Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penata kelola perumahan. Untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi soal kuis, latihan, tryout maupun FR atau file report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian adalah kecuali titik-titik. A. Rumah umum. B. Rumah khusus. C. Rumah negara. D. Rumah susun. E. Rumah komersial. Jawaban D. Jenis rumah sebagaimana dimaksud dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi A. Rumah komersial. B. Rumah umum. C. Rumah swadaya. D. Rumah khusus. Dan E. Rumah negara. Soal berikutnya, pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena titik-titik. A. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi. B. Kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang ketidakteraturan bangunan. C. Kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. D. Ketidakteraturan bangunan. E. Benar semua. Jawaban E. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Soal berikutnya, rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dilakukan pemasaran melalui sistem PPJB setelah memenuhi persyaratan kepastian atas poin di bawah ini kecuali titik-titik. A. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. B. Keterbangunan paling sedikit 10%. C. Status kepemilikan tanah. D. Hal yang diperjanjikan. E. PBG. Jawaban B. PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, PBG, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan keterbangunan paling sedikit 20%. Soal berikutnya, bantuan stimulan perumahan swadaya sejahtera yang selanjutnya disebut BSPS sejahtera adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori titik-titik untuk memenuhi hunian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasaskan kegotong royongan. A. Menengah. B. Menengah ke bawah. C. Sejahtera. D. Prasejahtera. E. Sejahtera ke bawah. Jawaban D. Bantuan stimulan perumahan swadaya sejahtera yang selanjutnya disebut BSPS sejahtera adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori prasejahtera untuk memenuhi hunian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kegotong royongan. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penata kelola perumahan. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.